Virus yang berasal dari Wuhan atau pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan atau manusia, yang menyerang pada saluran pernapasan dengan beberapa gejala seperti batuk, pilek, radang tenggorokan, demam yang sangat tinggi disertai dengan sesak pernapasan sampai ke pneumonia. Nah, salah satu contoh penyakit yang disebabkan sama corona ini yang aku tahu adalah SARS dan MERS, dan yang paling terbaru sekarang adalah COVID-19. berbahaya kepada orang tua atau orang yang lanjut usia dikarenakan imunitasnya kan menurun nih, sehingga corona ini akan lebih mudah untuk menyerang atau menginfeksi orang tua atau orang lanjut usia tersebut. Sebenarnya gejala yang ditimbulkan oleh virus ini ringan hingga sedang, bahkan bisa sembuh sendiri. Ada dua perspektif di sini. Yang pertama, bahaya apabila kita memiliki penyakit bawaan. Yang kedua, apabila kita tidak bisa menjaga imunitas tubuh kita. Ketika kita melihat jumlah orang yang positif corona dibandingkan dengan jumlah kematiannya, tentu untuk seluruh dunia ya, tentu rasionya tidak terlalu tinggi, walaupun di Indonesia sendiri rasionya cukup tinggi. Namun yang menjadi atensi utama yaitu penyebaran virus corona itu sangat cepat dan dalam waktu yang relatif singkat. Hal inilah yang menyebabkan virus ini menjadi perhatian penuh tidak hanya bagi Indonesia, namun juga negara-negara di belahan dunia manapun. Mengingat banyak sekali kasus-kasus corona ini merebak, tidak hanya jangkauannya pada saat waktu di Cina, tetapi sekarang udah mulai menyebar luas di negara-negara di belahan dunia. Hal ini yang menyebabkan atensi khusus. Menurut aku berbahaya ya, karena sekarang ini kan lagi musimnya corona dan itu tuh nyebar banget di seluruh penjuru dunia kan, sampai kasus kematian yang puluhan ribu sampai ratus ribu, dan itu nggak cuma di satu negara aja tapi ke seluruh dunia. Dan jadi itu tuh bahaya banget lah, karena penyakit ini bisa menyebabkan kematian. Hal yang pertama adalah petugas kesehatan, petugas medis. Masyarakat yang memiliki penghasilan harian atau masyarakat yang hidupnya tergantung oleh event-event. Orang yang lanjut usia, orang yang memiliki penyakit penyerta, serta orang yang harus bepergian di daerah yang rawan dengan COVID-19, sehingga bisa menyebabkan dia terinfeksi atau bisa menjadi carrier. Di awal-awal itu berat banget, itu nyiksa banget. Apalagi untuk ekstrovert yang senang buat ketemu sama teman-teman, hangout, dan di awal untuk diam di rumah itu nggak mudah. Terbiasa sebagai makhluk sosial gitu, terus tiba-tiba harus di rumah terus gitu, social distancing, jaga jarak, belum bisa ketemu teman-teman dulu untuk sementara waktu. Setelah itu saya lebih beraktivitasnya di daring, tapi sebenarnya itu kayak udah bosan banget sih, karena memang tipikal saya itu suka bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang banyak, dan memang suka sekali beraktivitas di luar ruangan. Yap, it's okay. Saya coba, mungkin inilah hal yang terbaik dengan membantu pemerintah dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Ketika pandemi ini datang, semua kegiatan saya terhenti dan harus banyak diundur. Saya sekarang ini lagi melek dengan project online bekerjasama dengan brand-brand untuk live sharing lewat sosial media. Udah hampir sebulan juga aku kerja dari rumah, dan itu tuh benar-benar buat pekerjaan aku tuh kayak kurang efektif dibanding biasanya. Karena kan kalau di kantor itu semua data ada, data yang aku butuhin ada, file-file yang aku butuhin ada. Nah, sedangkan ketika work from home kan nggak semua file bisa aku copy kan ke laptop aku pribadi. Dan ketika aku work from home aku butuh, aku send aja gitu mencarinya itu gimana, butuh datanya kayak gimana. Terus
Misalkan nih, aku yang biasanya di kantor aku butuh sesuatu sama orang kantor, aku bisa nanya secara langsung kan, bisa nanya, bisa minta bantuan secara langsung. Nah, ketika aku work from home, agak kesulitan aja nge-reach orang-orang yang emang aku butuh. Cuma ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga physical distancing dengan membagi karyawan menjadi 3 shift, 1 hari bekerja di kantor, 2 harinya bekerja di rumah. Nah, perusahaan sudah melakukan adjustment baik itu untuk kebijakan internal ataupun kebijakan eksternal. PR-nya adalah kita sebagai karyawan harus lebih agile dan adaptif agar kinerja yang kita lakukan tetap baik dan kita juga tetap produktif. Jadi, untuk teman-teman yang terpaksa harus beraktivitas di luar, tetap jaga kesehatan, dan buat yang tidak berkepentingan, tetap produktif dan di rumah aja. COVID-19. Ya, virus yang baru ditemukan pada Desember 2019 ini sontak mengguncang kesehatan dunia. Bagaimana tidak? Hingga 16 April 2020 tercatat 1.954.724 kasus di 210 negara di dunia dan 5.516 kasus positif yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Tak hanya dunia kesehatan saja, sektor ekonomi dan sosial turut menjadi dampak persebaran virus yang semakin merajalela. Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta menyebutkan sebanyak 12.768 perusahaan merumahkan 76.613 pekerja tanpa menerima upah dan sebesar 2.953 perusahaan yang mem-PHK 17.721 pekerja. Hal ini berarti 81,2% pekerja di Indonesia tidak menerima upah dan sebesar 18,78% kehilangan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan tak semua sektor bisnis dapat bertahan di tengah pandemi corona. Sebanyak 43.016 industri kecil, menengah, dan aneka terkena dampak pandemi virus corona dengan penurunan omset 50 hingga 70%. Di sektor pariwisata tercatat pembatalan perjalanan warga Cina ke Indonesia diprediksikan menembus angka 15.000 perjalanan, belum ditambah dengan perjalanan nasional dan internasional lainnya. Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setiaputra menyebutkan bahwa pembatasan pergerakan masyarakat telah membuat maskapai harus mengurangi, bahkan menghentikan penerbangan, dan hasilnya terjadi penurunan penumpang hingga 40%. Kendati demikian, sektor bisnis perdagangan emas cenderung mengkilap sebagai komoditas anti-resesi, seperti gejolak pandemik virus corona dan di tengah hiruk-pikuk lesunya bisnis dan roda ekonomi Indonesia. Saat ini, tren masyarakat ramai berbondong-bondong melakukan transaksi emas, baik yang menjual maupun yang membeli, dengan harapan kenaikan harga emas di tengah prospek melemahnya mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dari masa ke masa, emas selalu dipercaya masyarakat dunia sebagai investasi yang secara konsisten memberikan keuntungan yang luar biasa di saat terjadi gejolak ekonomi di Indonesia maupun dunia. Selayaknya PT Solid Gold Berjangka Jakarta yang sudah 17 tahun dipercaya menjadi fasilitator bagi masyarakat Indonesia yang ingin melakukan transaksi perdagangan berjangka dan komoditi, salah satunya komoditi emas. Berada di bawah pengawasan Badan Perdagangan Berjangka dan Komoditi, disertai dengan tenaga ahli profesional, PT Solid Gold Berjangka Jakarta selalu memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna di seluruh dunia. Dapatkan informasinya di www.sg-berjangka.com atau download aplikasi TradePro untuk mendapatkan simulasi transaksi resmi. PT Solid Gold Berjangka, develop your investment with us.